Jadi selamat datang ya para penonton podcast Skandal Global. Kembali dengan saya, host kalian yaitu Alfred Stratton. Hari ini kita akan ditemani oleh empat tamu yaitu si Vito, si David, si Olin sama si Devika ya. Nah, hari ini kita mempunyai topik yang banyak orang bisa bilang kontroversial ya guys. Nah, yaitu topik yang kita akan dibahas hari ini adalah pembunuhan Kim Jong Nam yang pada saat itu di mana ya guys? Pas di tahun 2017 di Bandara Kuala Lumpur ya. Nah, sebelum kita mendiskusi tentang kronologinya kebunuhannya, terus para pembunuhnya, terus pokoknya sebelum kita membahas itu ya, kita kan mendiskusi tentang latar belakang si Kim Jong Nam. Nah, sebenarnya kepada untuk kalian ya, si Kim Jong Nam itu siapa ya sih? Kalau buat kalian? Oh, sepertinya Kim Jong Nam adalah kakak tirinya Kim Jong Un. Jadi intinya adalah si Kim Jong Nam adalah kakek ya? Kakek lagi, kakaknya si Kim Jong Un ya guys. Kak, kakak ya guys. Tapi kalau gitu si Kim Jong Nam itu tahun berapa? Lahirnya tahun berapa ya guys? Ada yang tahu nggak? Um, Sepertinya dia lahir pada tanggal 1 Mei tahun 1941. Dia lahir pada lokasi yang terdekat dengan utara. Oke, jadi si Kim Jong Nam dilahir 10 Mei tahun 1971 ya guys di kota Pyongyang yaitu kapitalnya si Korea Utara ya guys. Oke sih tapi ya bisa lihat ya bisa kalau dibanding sama Kim Jong Un sama Kim Jong Nam ya bisa lihat mirip-miripnya ya walaupun si Kim Jong Un si kayak orang bulat ya kayak telur asin gitu ya telur asin bebek gitu tapi tapi ya masih gitu ya ya sama-sama lah kan sama satu keluarga ya guys oke we back on track ya oke guys back on track nah tapi kan kita tahu ya kalau si Kim Jong Un adalah pemimpin Korea Utara sekarang ya nah tapi pertanyaan saya ya itu kan jelas ya si Kim Jong Nam adalah kakaknya si Kim Jong Un tapi maksudnya kok Kim Jong Un itu dipilih ya sebagai pemimpin Korea Utara dibanding si Kim Jong Nam yang jelas lebih tua dari si Kim Jong Un. Itu kan bukannya sedikit heran ya? Kalau gitu, kalau lihat kita. Kalau buat kalian bagaimana? Oh, ya jadi begini. Menurut informasi katanya sih si Kim sangat sangat dan juga Kim Jong Un itu telah dipilih oleh ayahnya untuk meneruskan posisinya. Masih. Jadi intinya tuh si Kim Jong Un adalah favorite child lah ya. Favorite child lah. Ya sebenarnya kalau dilihat di dalam perspektif itu sih jelas ya. Kan nggak tahu sih kalau kalian tapi kan jelas biasanya kalau anak pertama kan kalau anak yang terakhir kan disayangi lebih daripada anak yang pertama ya. Saya nggak tahu kalau itu benar kalau buat anda sih. Nah, tapi kalau kayak gitu kan si Kim Jong Nam kan nggak jadi pemimpin. Nah, kalau kayak gitu si Kim Jong Nam itu jadi apa dong? Kayak dia punya misalnya punya toko Indomie atau punya apa ya? Punya warung kayak di Korea Utara gitu atau bagaimana?
Kan namanya anaknya si pemimpin Korea Utara kan harusnya punya itu kan kayak sebuah kerjaan yang lumayan tinggi gitu lah. Ya, begini. Sebenarnya si Kim Jong Nam itu tidak memiliki pekerjaan resmi, tetapi dia terlibat dalam berbagai bisnis pariwisata dan teknologi. Jadi tuh teknologi itu maksudnya kayak apa ya? Kayak teknologi elektronik, kayak dalam misalnya bidang kesehatan atau kayak teknologi dalam kayak HP-HP gitu atau kurang tahu sih gitu. Kalau spesifiknya saya tidak tahu. Oh, kurang tahu ya, kurang tahu. Kalau si David atau Olin tahu nggak? Atau juga nggak tahu kayak gitu? Atau ini yang lagi pertama dengar ya, pertama dengar. Wah, kalian pasti pertama kali ya dengar ya kalian. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kalau kayak gitu sih, ya udah. Sekarang, nah, kita kan udah tahu kan latar belakang si Kim Jong Nam. Nah, sekarang kita akan menuju kepada latar belakang atau bagaimana pembunuhan Kim Jong Nam terjadi. Oke, jadi kalau ada misalnya kalian tahu latarnya belakangnya bagaimana terjadi silakan ya, silakan kasih tahu karena kalau saya jujur saya kurang tahu sih kan. Nah, kan saya nggak research tentang orang 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 Korea sih. Ini silakan silakan silakan. Kan namanya podcast juga. Meli silakan silakan. Oke, jadi kematian Kim Jong Nam, kakak tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, terjadi pada 13 Februari 2017. Ia dibunuh di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi Kim Jong Nam ini gini dulu lah kita ngomongnya ya. Jadi ada sebuah agent aja kita bilangnya, agent yang menyuruh dua cewek ini untuk melakukan sebuah prank lah ya kepada Kim Jong Nam ini. Jadi agentnya ini menyuruh dua ceweknya ini meraba-raba sebuah bisa dibilang air, sebuah cairan kepada matanya Kim Jong Nam ini. Nah, setelah itu, habis disuruh itu, cewek itu berdua melakukannya. Mereka ke Kim Jong Nam, habis itu menaruh sebuah liquid ke dalam matanya Kim Jong Nam. Habis itu, Kim Jong Nam itu merasa kesakitan begitu. Jadi Kim Jong Nam segera ke rumah sakit kan. Kata dokternya itu nggak tahu gimana cara bisa menyembuhkannya, bisa dibilang. Terus pasti dokternya udah lihat, ternyata yang ditaruh dalam matanya Kim Jong Nam ini adalah zat kimia yang sangat bisa dibilang apa ya? Berbahaya gitu ya. Iya, Bahaya. Oke. berbahaya yang hanya dipunyai oleh orang-orang penting doang lah. Penting. Nah, setelah itu karena nggak bisa disembuhkan, jadi Kim Jong Nam meninggal dunia. Nah, jadi itu bisa dibilang itu para wanita yang kedua itu di apa ya? Kalau di bahasa Inggris kayak di track ya, di Iya, atau di track gitu. dua cewek ini tuh nggak tahu kalau
dua cewek ini tuh nggak tahu kalau yang mereka taruh itu kepada matanya Kim Jong Nam ini itu sangat berbahaya. Tapi itu lumayan itu ya, kayak menurut saya sih lumayan mudah ya, tapi juga efektif gitu ya. Kayak menarik sih, kronologinya sebenarnya menarik sih, kalau beneran menarik sih, beneran menarik sih. Oke, tapi kan tadi dibahas kan, ada bilang ada dua wanita itu yang di penipu. Tapi itu sebenarnya itu yang dua wanita yang dibahas itu siapa sih? Ada yang tahu nggak? Tahu kayak latar belakang mereka? Jadi dua perempuan itu namanya Duan Hwang sama Siti Aisyah. Dan itu Duan Hwang dia lahir waktu Mei 31 1988 dan dia dari desa pertanian kecil di Vietnam. Dia itu sebenarnya gadis yang kayak fokus di studinya di sekolah. Tapi waktu dia lulus dia gak bisa dapat kerja, jadi dia jadi pelayan di pub dan kerja jadi model. Tetapi itu suatu hari dia dapat kontak dari orang nama Tuan Wai, yaitu agen Korea Utara, dan dia ingin jadi terkenal, jadi dia menerima bantuan orang itunya, agen Koreanya, dan dia latih dan itu lakukan lelucon pembunuhannya. Ya. Jadi aku tadi nggak dengar ya itu namanya siapa itu, kayak daun konte apa gitu, nggak dengar ya tadi pokoknya itu. Jadi dia kan mau jadi nggak dapat kerjaan kan, terus di kontak sama si Tuan Wai itu kan agen Korea Utara. Jadi sebenarnya dia ngambil itu karena dia mau jadi itu kan, mau jadi terkenal kan, dan itu pikiran dia. Tapi itu kan cuma salah satu wanita. Kalau yang lain bagaimana? Kalau yang lain ada yang tahu nggak? Yang kedua. Ya, itu satu lagi namanya Siti Aisyah. Dia dari desa pertanian kecil juga, tapi di Indonesia. Dia itu lahirnya Februari 1992, dan itu dia orangnya pendiam dan religius gitu. Dia aktif, yang keluarganya aktif beragama. Jadi dia itu dia sekolahnya sampai umur 6, habis itu pindah ke Jakarta umur 14 tahun. Dia di pabrik garmen di Jakarta itu, tapi dia pindah ke Malaysia gara-gara pabriknya itu bangkrut. Tetapi dia nggak bisa ketemu pekerjaan lain, jadi dia jadi melakukan pekerjaan seks. Ya. Dan dia suatu hari dia bertemu dua orang, itu namanya Tuan James dan Tuan Chang, yaitu agen Korea Utara juga. Dan mereka ajarin Siti buat melakukan lelucon sebelum pembunuhan gitu. Ya. Jadi itu yang kedua adalah orang Indonesia ya, namanya Ya. si Siti Asia. Tapi juga ironis ya, kan si Siti kan dari sebuah keluarga yang lumayan beragama ya. Tapi di akhir-akhir kan waktu ke Malaysia dia kan melakukan sebuah hal yang bisa dianggap sesuatu yang tidak beragama ya guys.
Wait, can you say that again? I can barely hear you. I'm sorry. Okay, let me just read it. Oke, sekarang kita akan me- kita akan melanjutkan kepada topik tersebut, ke topik kemudian topik yang selanjutnya ya guys. Nah, topik ini saya mau bertanya ya guys tentang dampak global yang dirasakan oleh negara-negara secara global. Karena kan jelas ya kan Kim Jong Un adalah kakaknya si Kim Jong Un, yaitu kan uh, negara Korea Utara. Jadi itu dampak global yang dirasakan itu apa ya? Yang dirasakan oleh silakan. Kematian Kim Jong Nam pada 2017 berdampak besar secara global, terutama dalam diplomasi, keamanan, dan politik internasional. Ketegangan diplomatik itu kayak hubungan Korea dan Malaysia kan sebelumnya baik, tapi hubungannya itu memburuk karena kematian Kim Jong Nam tuh terjadinya itu di apa namanya di Ya kan? Di Malaysia. ya di Malaysia. Malaysia. Habis itu keamanan internasional, keamanannya itu kayak penggunaan agen saraf BX itu kayak menimbulkan kekhawatiran global tentang senjata kimia dan keamanan bandara. Hubungan dengan China. Kematian Kim Jong Nam mempengaruhi hubungan Korea Utara dengan China karena itu mengingat dugaan kedekatannya dengan pemerintah China. Sanksi. Insiden ini memperkuat desakan untuk sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara. Dinasti Kim, kemudian ini menunjukkan usaha Kim Jong Un untuk mengamankan kekuasaannya dengan menghilangkan ancaman dari dalam keluarganya. Jadi kayak dari dalam keluarganya kan ada yang bisa kayak lebih banyak kekuatannya, tapi Kim Jong Un masih mau kuat gitu untuk negaranya dari. Tapi ya kalau dari listnya ya jelas ya adalah banyak dampak global yang bisa dibilang secara negatif ya. Tapi ya pokoknya kalau dari pembunuhan kayak gitu sih jelas ya dampak negatif akan terjadi. Jadi ya menurut saya sih kalau lihat dari kan sekarang kan kita nanti kesimpulannya sekarang kita lagi kesimpulan sekarang menurut saya sih lumayan menarik sih cara pembunuhan gitu. Tapi ya tentang kesimpulan ada yang bisa kan dari tadi kan saya yang berbicara tentang topik ini, tapi saya mau mendengarkan kesimpulan dari kalian. Jadi kalau kalian mau membahas tentang kesimpulan kalian, opini kalian tersebut, silakan guys. The more the better. Oke. Jadi kayak pembunuhan Kim Jong Nam atau kayak kakak tiri Kim Jong Un menjadi salah satu kayak kejadian yang menghebohkan dunia global. Kim Jong Nam yang pernah dianggap sebagai penerus ayahnya, Kim Jong Il, akhirnya hidup dalam pembuangan setelah dikritik oleh pemerintah Korea Utara. Jadi kayak si Kim Jong Il exiled si kayak Kim Jong Nam itu.
ya dari Korea Utara. Habis itu habis beberapa tahun Kim Jong Nam itu kayak hidup dalam kemauan itu kayak dia dibunuh di Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan agen SARS-VX. Kayak dari tadi kita udah ngomong tentang SARS-VX ya. Agen SARS-VX ini kayak zat kimia yang sangat berbahaya. Kalau kena skin contact atau enggak kayak kena mata, mulut itu akan berbahaya banget. Ini terjadi 1 hari sebelum hari Valentine's di tahun 2017. Pembunuhan ini mengandung 2 cewek, Siti Aisyah dari Indonesia dan Don Bae Hong dari Vietnam. Yang dikatakan tidak mengetahui kenapa yang tidak tahu mereka ada partisipasi dalam rencana kayak pembunuhan tersebut gitu. Kasus ini memperjauh kayak hubungan antara Korea Utara dan negara-negara lain kayak Cina, Malaysia, banyak lah. Ini juga memperburuk citra Korea Utara di kancah internasional. Kayak Korea Utara kayak internasional karena Jadi penggunaan racun penggunaan racun SARS-VX di ruang publik bisa saja ada efek kepada warga sipil yang lain. Untuk yang asing, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan bandara dan potensi ancaman senjata kimia. Kejadian ini juga mencerminkan usaha kayak Kim Jong Un pertahanan kayak kekuasaan dengan menghilangkan ancaman dari dalam keluarganya dan meningkatkan isolasi Korea Utara. Ada itu untuk kesimpulannya. Jadi oleh lumayan teliti ya mendengarkan itu. Ini kucap. Tapi kayaknya itu cukup ya buat hari ini. Kan kita hari ini mempelajari itu ya, apa yang terjadi dalam pembunuhan dari Kim Jong Nam ya. Jadi kayaknya itu semua dari podcast episode hari ini dari Skandal Global. Sekali lagi saya host kalian yaitu Alfonso Nathan dan kita punya 4 tamu yaitu si Vito, David, Olin sama David juga ya. Jadi makasih banget, sungguh makasih banyak untuk mengikuti dan menghadiri dalam episode ini ya. Oke, setelah dan berjumpa next time di episode selanjutnya ya. Oke, makasih guys.